Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Informasi yang pertama datang dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan bahkan Lembaga Kesehatan PBB ini menyebutkan dunia kini dalam titik berbahaya. Menurut WHO, saat ini virus COVID-19 yang mewabah di dunia masih lebih unggul ketimbang cara manusia menangkalnya melalui program vaksinasi dunia. Ia pun menyebutkan kondisi ini diperparah dengan penyebaran varian Delta yang lebih masif dan berbahaya. Hingga saat ini distribusi vaksin dan obat-obatan terapi COVID-19 masih belum merata dan belum menjangkau seluruh masyarakat di dunia. Sebelumnya WHO merekomendasikan 3 obat untuk penyembuhan COVID-19 yaitu Actemra, Kevzara, dan penghambat reseptol IL-6. Diketahui obat-obatan ini dibanderol dengan harga mahal. Untuk itu, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali menyerukan kepada negara-negara di dunia, terutama negara ekonomi utama G20 untuk lebih aktif membantu menjangkau negara-negara yang memiliki akses terbatas terhadap vaksin dan obat-obatan COVID-19. Ya, masih terkait obat-obatan dan juga vaksin, muncul kabar terbaru dari Brazil yang menyebutkan bahwa vaksin asal China buatan Sinovac atau CoronaVac disebut-sebut kurang efektif melawan virus corona varian Gamma yang terdeteksi di negara ini. Melansir AFP, para peneliti menyebutkan antibodi yang dihasilkan vaksin Sinovac kurang bekerja dengan baik. Hasil penelitian Universitas Campinas, Brazil menyebutkan virus berpotensi dapat beredar pada individu yang telah divaksinasi bahkan di daerah dengan tingkat vaksinasi tinggi. Dan bahkan disebutkan varian Gamma bisa menginfeksi lagi seseorang yang telah tertular dan sembuh. Penelitian dilakukan dalam kelompok kecil dengan melihat antibodi kepada 53 orang. Sebanyak 18 orang hanya menerima 1 dosis vaksin, 20 orang menerima 2 dosis vaksin, dan 15 orang telah divaksin pada bulan Agustus 2020. Ditemukan bahwa Gamma mampu lolos dari antibodi hampir semua peserta yang hanya menerima 1 dosis vaksin dan yang divaksin di tahun 2020. Meski demikian, dikarenakan uji klinis Sinovac menunjukkan bahwa vaksin efektif dalam mencegah gejala parah dan kematian, bisa jadi respon imun tubuh yang lebih kompleks. Sebelumnya WHO menyebutkan kemanjuran vaksin CoronaVac mencapai 51% terhadap penyakit simptomatik dan 100% terhadap rawat inap. Ya, berbicara tentang varian virus corona, kini yang tengah dihadapi Indonesia adalah gelombang kedua dengan varian yang dikenal lebih mudah menular dan juga lebih ganas, yaitu varian B1617 atau yang dikenal dengan nama varian Delta. Nah, lantas dari mana awal mula varian ini kira-kira masuk ke Indonesia dan menular dengan cepat? Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada April lalu tercatat ada 132 warga negara India yang masuk ke Indonesia dengan pesawat charter melalui Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kementerian Kesehatan, beberapa di antaranya bahkan terkonfirmasi positif COVID-19. Pada saat itu, India memang dihebohkan dengan munculnya varian baru bernama Delta dan ratusan orang India diketahui kabur ke luar negeri untuk menghindari tsunami corona di negaranya. Hingga kini, berdasarkan catatan otoritas kesehatan, sudah ada sekitar 436 kasus varian Delta di Indonesia. Meski demikian, tidak sepenuhnya kasus ini berasal dari penyebaran warga India yang tiba di Indonesia. Sebagian varian Delta juga berasal dari orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan transmisi lokal. Untuk itu, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman meminta pemerintah lebih fokus untuk menjaga pintu masuk Indonesia dan melakukan tracing terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia.
Ya, di informasi berikutnya terkait kabar yang tengah heboh dalam 2 hari terakhir ini. Ya, jadi keluarga Bakri kembali disorot publik usai Anindra Ardiansyah Bakri atau dikenal dengan Ardi Bakri dikabarkan tertangkap bersama sang istri Nia Ramadhani terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Nah, lantas seperti apa pengaruhnya terhadap saham-saham milik keluarga Bakri di Bursa Efek Indonesia? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, saat ini status Ardi dan Nia sudah menjadi tersangka. Tidak hanya pasangan suami istri ini saja, sang supir yang berinisial ZN pun turut menjadi tersangka. Kabar ini spontan membuat saham Visi Media Asia atau FIFA dan Intermedia Capital atau MDIA ambles pada perdagangan kemarin. Sebelumnya, bisnis keluarga Bakri dan sepak terjangnya di pasar modal memang selalu menjadi perhatian para pelaku pasar. Apalagi grup yang berawal dari CV Bakri and Brothers yang didirikan oleh mendiang Ahmad Bakri diketahui memiliki sejumlah perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, ketika CNBC Indonesia mencoba mengulik terkait keterlibatan sosok Ardi di perusahaan grup Bakri, rupanya tidak satupun emiten grup Bakri yang mencantumkan nama Ardi di dalam daftar pemegang saham. Kendati bisa jadi kepemilikan Ardi berada di bawah 5% sehingga tidak wajib dipublikasikan. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Dan